Halo para harapan keluarga, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film Kung Fu Jungle yang dirilis tahun 2014 dan diperankan oleh Donnie Yen. Film ini disutradarai oleh Teddy Chan. Diawali dengan diperlihatkannya seorang lelaki bernama Wu. Dia menghampiri kantor kepolisian untuk menyerahkan diri karena dirinya telah membunuh juara petarung dan dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. 3 tahun kemudian terlihat jalanan yang sedang macet akibat adanya pembunuhan di jalan tersebut. Saat itu datang seorang wanita bernama Madam. Dia adalah seorang kepala inspektur unit kriminal. Saat memeriksa mobil korban, rekannya mendapati 2 paket narkoba dan korbannya terlempar hingga ke terowongan. Menurut hasil forensik, korban meninggal bukan karena tabrakan, melainkan dihajar oleh seseorang dengan tangan kosong hingga meninggal. 根據鑑證，其實佢身上嘅傷勢咧，好可能係徒手，時間應該係凌晨2點半左右。屍體冇俾人移。咩啊，Madam？你屍位揾到2包 cocaine。 Selanjutnya kita diperlihatkan penjara Stanley. Nampak Wu yang sedang memijat temannya. Saat itu dia melihat kasus pembunuhan di televisi yang terjadi tadi malam. Kemudian dia menghampiri seorang sipil. Wu berkata dirinya ingin bertemu dengan Madam karena dia tahu siapa pembunuhnya. Ternyata Wu ini adalah seorang instruktur polisi dan ketika permintaannya untuk bertemu dengan Madam ditolak, tiba-tiba 你仲以為自己係教官咩？話揾邊個就揾邊個。我要揾重案組陸源三。Kemudian terlihat Madam yang menghampiri Wu. Saat itu Wu berkata kepada Madam agar bebaskan dirinya, agar dia bisa membantu menangkap si pembunuh. Namun Madam menolaknya. Ternyata Wu ini adalah seorang ahli kungfu. Dan ketika Madam hendak pergi, Wu berkata, Jing Yao, Zheng Ting, Jian, Qing Yang, Fang, Sentai dan Liu De. Itu adalah nama-nama yang akan menjadi korban selanjutnya. Akan tetapi Madam tidak mempercayainya dan meminta rekannya agar menyelidiki nama-nama tersebut. Sesaat kemudian kita diperlihatkan seseorang yang sedang menulis nama Jing Yao. Selanjutnya kita diperlihatkan tempat eksposisi Kowloon. Dia bernama Jing Yao, pria yang disebutkan namanya oleh Wu tadi. Jing Yao adalah seorang ahli kungfu juga. Saat itu dia dihampiri oleh seseorang dan mengajaknya bertarung sampai mati dan 也决生死。你即刻有位男子名叫。 Ternyata dia adalah si pembunuh yang sedang dicari-cari oleh Madam. Kita panggil dia Don agar mudah diingat. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Don sehingga membuat Jing Yao tewas secara mengenaskan. Kemudian terlihat Madam yang akhirnya percaya setelah mendengar kabar bahwa orang bernama Jing Yao tewas dan dirinya segera membebaskan Wu. Sesaat kita diperlihatkan Don alias si pembunuh yang sedang menulis nama Wang Jie. Saat sedang di dalam mobil, Madam berkata kepada Wu siapa korban selanjutnya. Wu menjawab agar segera pergi ke Mongkok. Dia Wang Jie. Saat sedang rebahan, dia dihampiri oleh Don dan mengajaknya bertarung sampai mati. Dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Don sehingga membuat Wang Jie tewas secara mengenaskan. Saat sudah sampai di Mongkok, terlihat keadaan yang sudah ramai karena ada pembunuhan. Saat itu Madam menghampiri korban bernama Wang Jie, orang yang disebutkan namanya oleh Wu saat dia masih di penjara. Saat sedang mengamati sekitar, Wu melihat Don alias si pembunuh dan bergegas mengejarnya. Akan tetapi Don berhasil lolos
Madam meminta agar rekannya mencari Wu karena dia mengira Wu kabur. 佢喺嗰對面大廈屋嗰方向出嚟。 Shin beralih ke sebuah kota bernama Pusen. Terlihat Wu yang menghampiri istrinya yang bernama San Ying yang sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Ketika sudah berada di rumah, Wu terkejut lantaran dia menemukan besi berbentuk burung walet. Bentuk tersebut adalah punyanya si Don setiap dia membunuh, dan selalu meninggalkan besi tersebut di setiap tubuh korbannya. Sehingga Wu menanyakan dari mana asalnya benda ini. San menjawab beberapa bulan yang lalu seorang pria memberikan ini kepadanya dan berpesan kepada San agar memberinya kepada Wu. 冇事啊嘛。幾個月 Keesokan harinya terlihat San dan Wu yang menghampiri seseorang bernama Du Fuming. Dia datang ke sini untuk menanyakan tentang arti benda berbentuk burung walet tersebut. Du Fuming menjelaskan bahwa bentuk tersebut diartikan sebuah penghargaan untuk kerja keras mereka. Saat itu ada seorang pria yang berkata bahwa 6 tahun lalu ada seorang pria yang menantangnya bertarung dan berhasil mengalahkan pria tersebut dan meninggalkan burung walet di rumahnya. Dia bernama Feng alias Don. Pria ini menjelaskan Don terlahir dengan kaki kiri yang cacat dan kakinya panjang sebelah dan mengatasi kecacatannya melalui latihan. Saat itu San menanyakan di mana Don tinggal. Pria ini menjawab Don tinggal bersama istrinya di Jalan Suikui. Sehingga Wu bergegas menelpon Madam untuk memberitahu bahwa Don tinggal di sebuah kontrakan dan bergegas menyusul Wu. Ketika sudah berada di dalam kontrakannya Don, rekannya Madam berkata bahwa Don tinggal di sini bersama istrinya, akan tetapi dia sudah pindah. Saat itu Madam menanyakan ciri-ciri Don kepada ibu kos. Ibu kos berkata bahwa istrinya Don menderita kanker, tetapi Don tidak pernah membawanya berobat dan hanya fokus berlatih kungfu. Suatu hari ibu kos melihat Don yang sedang menggosok wajahnya dengan sesuatu berwarna putih hingga keluar darah di wajahnya. Kemudian terlihat Wu yang sedang berpamitan kepada San dan meminta agar San tinggal di Shandong bersama paman Juwo sebelum Wu dan yang lainnya menangkap Don. Saat itu Madam menghampiri mereka berdua dan berkata bahwa San bisa ikut dengan Wu untuk membantunya menangkap Don sehingga membuat Wu khawatir. Ketika malam tiba, terlihat mereka bertiga yang sedang berada di tempat makan. Temannya Wu bernama Chen. Dahulu Chen adalah seorang ahli pedang, akan tetapi 2 tahun lalu Chen mengalami kecelakaan sehingga membuatnya pensiun di dunia kungfu. Saat itu Wu menanyakan sekolah yang dikelola Chen. Ternyata Chen sudah mempercayai muridnya bernama Hong Ye untuk jadi kepala sekolah. Shin beralih kepada Hong Ye yang hendak syuting. Ternyata Hong Ye ini seorang bintang film. Saat itu datang Don untuk mengajaknya bertarung sampai mati. Perlu diketahui, Hong Yi juga adalah seorang ahli senjata dan untuk yang ketiga kalinya, Don berhasil memenangkan pertarungan dengan para korbannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa walaupun Don cacat, tetapi dia bukanlah seorang manusia biasa. Saat sedang mendengar hasil autopsi, Madam dihampiri oleh rekannya dan berkata, "Kami hanya menemukan sidik jari Hong Yi di pedang itu dan menemukan kain yang terkena percikan darah." Dan Madam meminta agar si rekan periksa ulang contoh DNA. Saat sedang di dalam mobil, Madam ditelepon oleh Le Yung Chung. Le Yung Chung adalah seorang wakil komisioner OPS. Dia berkata berapa lama waktu yang masih dibutuhkan Madam untuk menangani kasus ini. Dan Madam meminta agar beri waktu 3 hari lagi. Jika Madam gagal, dia akan dipindahkan dan Wu akan kembali mendekam di penjara. Ketika sedang berada di kantor, Madam dan yang lainnya terkejut lantaran Don menelpon untuk mencari Wu. Saat itu Madam memerintahkan rekannya untuk melacak lokasi Don. Dan Wu disuruh agar menahan Don di telepon. Don berkata jika dirinya akan membunuh orang yang Wu sayangi. Dan cara satu-satunya untuk menghentikan Don adalah dengan membunuhnya. Ternyata Don sedang berada di sauna Metro Lotus, tepatnya di sebuah pemandian. Saat para pasukan sudah datang dan hendak menangkap Don,
Ternyata Don sudah tidak berada di tempat tersebut sehingga membuat Madam sedikit ambek-ambekan. Saat rencananya gagal, Madam menanyakan kepada Wu kenapa Don tahu dirinya di penjara. Wu menjawab bahwa Don ingin membunuh ahli kungfu. Nampaknya Madam mencurigai Wu. Ketika Wu pergi, Madam meminta rekannya untuk periksa catatan telepon Wu dan tamu yang mengirim surat saat Wu masih di penjara 3 tahun lalu. Ketika Madam sedang di rumah, dia ditelepon oleh si rekan yang sedang berada di penjara. Dia berkata para petugas hanya menyimpan rekaman CCTV selama 1 bulan. Madam menjawab agar minta akses ke superkomputer Mabes dan ambil semua berkas yang dihapus 3 tahun yang lalu. Scene beralih kepada Wu yang sedang galau. Kemudian kita diperlihatkan Wu saat dirinya masih di penjara. Ternyata 1 hari sebelum kejadian pembunuhan di scene awal tadi, Wu dikirimi surat oleh Don yang memintanya agar menonton berita televisi besok. Selanjutnya kita diperlihatkan Madam dan yang lainnya yang sedang rapat. Si rekan berkata bahwa Don sering keluar masuk Hong Kong, akan tetapi lebih sering di Cina. Dan neneknya punya rumah di area Taiwo, sehingga mereka bergegas menggerebek rumah neneknya Don. Mendapati Don tidak ada di rumah, Madam meminta rekannya agar memeriksa tempat tersebut. Si rekan menemukan papan nama yang di belakangnya tertulis lahir 18 Oktober 1987, meninggal 25 September 2014. Itu adalah tanggal kematian istrinya Don. Saat itu Madam meminta agar rekannya rapihkan tempat tersebut seperti semula, karena dia menduga bahwa Don akan segera kembali ke tempat tersebut dan meminta rekan-rekannya agar bersiap. 嚟拜祭佢，封於修屋企方圓1公里。 Yes, madam. 現場有好多掩護，好多。 Dan ya, benar saja dugaan Madam. Keesokan harinya terlihat Don yang datang ke tempat tersebut dengan menggunakan perahu. Saat itu terlihat Don yang curiga jika ada yang sedang mengintainya. Ketika Don tiba-tiba menghilang, Madam memerintahkan semua pasukan untuk memburu dan menangkapnya. Saat itu Madam menerima telepon dari atasannya yang meminta agar tangkap Wu juga. Ternyata Wu sebelumnya pernah bertemu dengan Don. Si atasan mengira bahwa Wu bekerja sama dengan Don agar Wu bisa dibebaskan dari penjara. Kemudian Madam memberikan rekaman CCTV kepada Wu yang memperlihatkan dirinya yang sedang bertemu dengan Don saat di penjara. Dan ketika Don melihat San pergi sendirian untuk mencari Don, Wu bergegas mengejarnya. Ketika sudah bertemu dengan Don, terlihat San yang memberikan abu istrinya dan meminta agar tinggalkan Wu. Dan saat itu Wu meminta agar kirim ambulan ke rumah neneknya Don. Ketika Wu melihat Don dan hendak mengejarnya, awalnya dia ditahan oleh San, tetapi untuk yang kesekian kalinya, Madam dan timnya gagal untuk menangkap Don. Saat itu, Madam ditelepon oleh Wu yang menjelaskan bahwa dirinya tidak bekerja sama dengan Don. Wu berkata bahwa Don menemuinya di penjara. Don berkata dia memuja Wu dan ingin mengikuti jejaknya. Dan Don ingin kalahkan ahli kungfu yang sudah dikalahkan oleh Wu. Wu adalah nomor 1 di dunia kungfu dan Don ingin bertarung dengannya hingga mati. Don mengancam Wu bahwa jika dirinya tidak ingin bertarung dengannya, Don akan membunuh San yang saat itu berada di Fusen. Saat Wu mematikan telepon, Madam didatangi oleh rekannya yang berkata akan mengambil alih kasus ini. Scene beralih kepada Madam yang kembali memeriksa tempat tinggal neneknya Don seorang diri. Saat itu Madam menemukan daftar nama-nama yang akan dibunuh oleh Don. Dan tersisa 1 nama yang masih hidup, yaitu Shou Henin. Selanjutnya kita diperlihatkan Don yang sedang berada di daerah Kwaichung. Terlihat dirinya yang sedang menunggu seseorang di tengah jalan. Kemudian ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti. Ternyata supirnya adalah Wu. Dia tahu jika selanjutnya Don akan membunuh Shou Henin, sehingga dia bergegas mencegahnya. Sesaat kita diperlihatkan Madam yang ditelepon oleh Shou Henin yang berkata bahwa Wu pergi ke daerah Kwaichung, sehingga Madam bergegas menyusulnya. Kembali pada Wu dan Don ketika keduanya sudah siap dan
Ketika Don hendak membunuh Wu, datang Madam yang langsung menembaknya. 3 bulan kemudian, terlihat Wu yang kembali berada di penjara. Saat itu dia dihampiri oleh Madam yang berkata bahwa dirinya segera bebas dan ingin agar Wu kembali menjadi instruktur polisi. Dan tamat.